Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini wawancara dengan Kepala Sekolah Miss Almanar, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Untuk pendampingan ini kita wawancara tentang komitmen perubahan di Miss Almanar. Sudah siap Pak untuk diwawancara? Insya Allah. Apa yang sebenarnya kendala yang Bapak hadapi di sekolah ini Pak? Kendala dari hasil ANBK, kualitas pembelajaran agak sedikit mengurang dari tahun lalu karena kami tidak mempunyai ruang-ruang perpustakaan. Jadi literasi membaca anak agak berkurang. Kendalanya dulu Pak. Okay. Kendalanya perpustakaan. Pertama, kurangnya perpustakaan karena literasinya kurang. Okay. Kemudian ada lagi. Dan dari guru-guru juga agak kurang. Ada lagi Pak? Agak kurang dari mengenali karakteristik siswa. Gitu ya. Okay. Menurut Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan kelemahan itu terjadi? Faktor karena ada guru-gurunya masih agak kurang memahami karakteristik siswa, dari perpustakaannya kurang memadai. Dari situ terjadi Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak merasa bahwa kelemahan itu telah diidentifikasi dalam satuan pendidikan? Apakah ada langkah-langkah konkret yang Bapak ambil untuk mengatasi kelemahan tersebut? Langkah-langkah konkretnya Bu, mungkin nanti kita lebih aktif lagi mengikuti KKG untuk guru-guru agar lebih bisa lebih bisa mengendalikan siswa, lebih profesional dalam profesinya untuk menguasai pembelajaran di kelas. Gitu. Kalau untuk perpustakaan tadi langkahnya apa? Perpustakaan tadi insya Allah untuk kedepannya kita mau bikin perpustakaan yang agak sederhana dulu Bu. Sederhana dulu. Mungkin di kelas bisa ada pojok-pojok membaca untuk siswa. Gitu. Bisakah Bapak berbagi secara rinci dampak dari kelemahan tersebut yang Bapak akui sehingga kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Bapak bisa dapat meningkat lagi? Dampaknya apa itu betul? Supaya kelemahan yang tadi yang Bapak sebutkan tadi kan diantaranya mengikutkan guru, mengaktifkan kembali KKG. Mungkin itu meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Bapak. Kira-kira ada lagi Pak? Mungkin bisa Bu dengan webinar, ikut webinar yang benar, Pintar Kemenak ya, dari apa namanya? Dari Kemendikbud juga biasanya ikut webinar. Dari dinas ataupun Kementerian Agama Pak ya. Ya. Langkah konkret yang diambil itu contohnya itu cukup jelas Pak ya tadi ya. Jadi bisa mengikuti KKG webinar ataupun Pintar Kemenak yang sudah standar nasional dari pusat. Kemudian bagaimana tentang antisipasi kelemahan Pak dan kekuatan? Apakah Bapak pernah berinisiatif mencari cara lain yang sejenis? Kira-kira itu aja. Sejenis kira-kira itu aja dulu untuk sementara ini. Ya. Bisakah Bapak memberikan contoh konkret dari strategi dan rencana yang diimplementasikan untuk mengatasi kelemahan yang diidentifikasi? Contoh konkret. Identifikasi Bapak tadi misalnya tentang siswa yang literasi kurang, ya berupa pojok baca. Tapi kira-kira ada lagi kerjasama dengan instansi di luar? Ada? Belum ada Bu. Belum ada ya. Kalau kekuatan yang dimiliki sekolah ini apa aja Pak? Kalau kekuatan di sini Bu di bidang agama sih kuat. Karena kami di setiap hari itu
sebelum memulai pelajaran dimulai dengan membaca Yasin dan surah-surah pendek itu seluruh untuk siswa Di setiap hari apa itu Pak? setiap Senin sampai Jumat, dan juga ada Jumat Takwa. Jadi memanfaatkan kekuatan dari segi agama Segi ya. agama. Karena Kalau untuk sains teknologi sains teknologi sementara ini belum ada, Bu. belum ya. Jadi, karena di sini keagamaannya itu sangat kuat, Bu. Jadi tadi ya. Iya. Siswa alhamdulillah untuk kelas masyarakatnya 1 sampai kelas 6 insya Allah sudah hafal itu namanya Yasin, surat-surat pendek juz amma itu sudah hafal. insya Allah menguasai. Menguasai ya. Jadi target yang diprogramkan itu nanti masuk ke dalam program sekolah ya Pak? Iya. Ibu. Jadi program sekolah mentargetkan ada program pilihan keagamaan gitu. Iya, seperti Habsi. Absi, Dan ya. juga di sini Bu ada beberapa siswa yang sudah ikut MTQ di kabupaten dan sudah memiliki prestasi. Juara berapa Pak? Untuk tilawah itu juara harapan 1 dan juara 3 untuk tingkat kabupaten. Jadi dari segala kegiatan itu apakah bisa mempengaruhi perubahan terhadap kebijakan-kebijakan di sekolah Pak? Iya Bu, sangat berpengaruh itu. Jadi kebijakan kami nanti fokusnya ke agama. Ya, fokusnya keagamaan lebih banyak. Yang lebih banyak itu yang menonjol untuk anak-anak di daerah. Tapi tidak melupakan literasi Pak. Iya, tidak melupakan literasi. Tadi untuk membangun perpustakaan tadi. Walaupun yang sederhana. Kalau untuk pagi Pak belajar terjadwal literasinya ada Bapak buat? Literasi baca untuk siswa biasanya sekolah-sekolah punya literasi 10 menit, program membaca buku-buku tambahan. Ada Pak, Bapak punya program itu? Untuk sementara ini Bu, untuk numerasi aja dulu, menghafal kalian itu. Itu numerasi, Iya. tapi untuk literasinya mungkin buku-buku membaca perpustakaan ya. tadi, membaca tadi aja ya. Mungkin ada terjadwal nanti Pak ya. Ya mungkin kedepannya akan kita jadwalkan untuk Pak. literasi membaca Iya. agar anak-anak lebih bisa membacanya. Jadi itu kekuatan Bapak di bidang agama. Nanti bisa ditambah ya Pak ya. Jadi bidang itu kan ada beberapa bidang, ada keagamaan, olahraga, literasi, kemudian program sains, tapi sudah tadi ya numerasi tadi. Kita lanjut Pak ya untuk kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Bagaimana Bapak dan tim menyusun program sekolah selama 3 tahun terakhir Pak? Apakah ada kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya? Kegiatan yang berbeda itu tidak signifikan Bu, cuma dari tahun-tahun sebelumnya hampir sama, cuma ada peningkatan-peningkatan seperti dari keagamaan yang dulunya hanya membaca Yasin, sekarang disuruh menghafal. Jadi Yasinnya dihafal gitu? Iya. Oh, tidak membaca aja sekarang Membaca programnya. kayak surah-surah pendek juz amma gitu. Kalau untuk program lain? Program lain mungkin tadi ini literasi tadi. Literasi yang lebih ditingkatkan ya. Menurut Bapak dari kendala itu apa yang saya bisa bantu Pak? Mungkin Ibu bisa membantu untuk tentang guru tadi Bu. Guru-guru tadi bisa membantu meningkatkan kualitas guru-guru tadi, profesional guru. Ya, insya Allah Pak, kita giatkan nanti program sekolah melalui KKG mini sekolah ya. Insya Allah Pak. Mungkin Ibu bisa sangat membantu itu Bu. Itu ya. Kemudian kita lanjut Pak ya. Ada rencana atau keinginan untuk mengubah program kegiatan Pak di sekolah? Mungkin untuk mengubah Bu nggak ada, untuk meningkatkan bisa. Meningkatkan Iya. Jadi meningkatkan program yang sudah ada ya. Bapak bisa membagikan nanti ke dokumen-dokumen program tahun lalu Pak ya untuk membantu menganalisisnya. Kemudian apakah Bapak dan tim pernah menyadari kekuatan
tertentu dimaksimalkan menjadi sebuah program, Pak? Ya Bu, kami di semua Dewan Guru ini biasanya ada rapat dan itu membicarakan kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan. Kalau rapatnya secara intensif dilakukan berapa berkala ya, Pak? Bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Nggih. Oh. Nanti itu dilengkapi dengan berita acara dan foto-foto ya, Pak ya? Nggih. Notulen rapat. Jadi untuk menguatkan aja Ya. bahwa kegiatan rapat dilakukan oleh sekolah. Jadi memaksimalkan kegiatan program itu biasanya Bapak buat di dalam program apa saja, Pak? Saya program semester, program tahunan Bu. Program apa namanya? Tahunan, Nggih. RKJM, SKJM. buat Ya. program tahunan RKJM sudah ada ya. Jadi skala prioritasnya sudah Bapak bikin, Nggih. sudah dibikin ya, Pak. Ya. Program kerja dan anggaran satuan pendidikan dalam menyusunnya apa saja langkah Bapak yang diutamakan? Kalau program untuk pembiayaan tadi Bu. Iya, Pembiayaan kita sharing sama guru-guru apa yang dibutuhkan, apa yang kurang, itu yang kita prioritaskan Bu. Mungkin dari segi gaji, buku-buku siswa, dan pemeliharaan gedung Bu. Pemeliharaan gedung. Ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi prioritas kebutuhan utama dalam menyusun program kerja dan anggaran? Apakah ada proses penentuan prioritas yang melibatkan seluruh staf sekolah? Ini Bu, kami selalu merapatkan apa yang prioritas kita di sekolah ini. Terutama guru untuk honor guru, dan untuk buku tadi. Tadi ya. Bagaimana perencanaan program kerja, anggaran dikaitkan dengan tujuan visi satuan pendidikan, Pak? Ada penekanan khusus upaya peningkatan kualitas pembelajaran? Tadi Bu, untuk pembelajaran kan buku sudah diprioritaskan dan honor itu sangat penting. Ya. Iya. Honor dan untuk meningkatkan kualitas, honor dan buku diadakan. Ya, sama gedung juga perbaikan meja kursi itu. Jadi itu program kerja itu dimasukkan di dalam program tadi ya Pak? Iya. Secara tertulis apa? Iya. Secara tertulis. Oh ya. Apakah Bapak melibatkan guru? Ya, guru. Kalau staf sekolah? Staf sekolah. Komite sekolah Pak dilibatkan? Yayasan. Yayasan ya, Iya. Komite sekolah yayasan. Dan bagaimana Bapak memastikan alokasi anggaran itu tepat untuk mendukung program-program yang telah direncanakan? Bagaimana Bapak mengelola anggaran sekolah agar efisien dan efektif, Pak? Karena itu kami sudah membuat Bu, rekam. Rekam. Ya, rekam. Sekarang kan rekamnya rekam online. Jadi semua dalam rekam sudah terperinci tentang alokasi anggaran sesuai dengan program. Iya. Apa proses yang biasanya Bapak ikuti dalam menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Bisakah Bapak menjelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan? Proses dalam mendapatkan anggaran, Pak. Proses mendapatkan anggaran tadi. itu Rekam dulu diisi. Rekam dulu diisi. Kita mengambil semua usulan-usulan dari guru dan melihat-lihat apa gedung apa yang kerusakan kita perbaiki. Oh, itu buku-buku yang kekurangannya untuk prioritas penentuan. Iya. Jadi ada buku tadi. Buku-buku apa yang kurang kita. Gitu. Jadi skala prioritasnya tentu melibatkan seluruh elemen warga sekolah. Warga sekolah Pak ya. Iya. Bagaimana perencanaan program kerja dan anggaran dikaitkan dengan tujuan visi satuan pendidikan? Apakah ada penekanan khusus pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran, Pak? Ya tadi Bu, kualitas pembelajaran itu kan ditentukan oleh banyaknya anggaran untuk buku tadi. Kita prioritaskan dengan buku. Soalnya kualitas pembelajaran tidak bisa lepas dari buku tadi. Siswanya untuk membaca juga dari buku juga, dari perpustakaan. Bagaimana Bapak memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung program-program yang telah direncanakan? Bagaimana Bapak mengelola anggaran sekolah agar efisien dan efektif?
Kita di Bu, dengan adanya ICAM sekarang kan kita sudah rencana keuangan madrasah itu sudah ada di ICAM itu Bu. Jadi kita tinggal menjalankan aja lagi Yang menjalankan yang ada di RKAM yang Pak ada ya. di ICAM. Jadi kalau RKAM itu dibuatnya bulan apa biasanya Pak? Biasanya bulan Januari dan Februari dan Februari. Itu kaitannya dengan dana dengan apa, dana Pak? bos Dengan dana bos Pak ya, Oke. untuk mencairannya. pencairannya. Demikian wawancara kita dengan Bapak Ahmad Muzakir, SPDI, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Manar. Semoga sekolahnya makin maju Pak ya. Amin. Semoga sekolahnya menjadi sekolah yang berkualitas Amin. dan dapat dibanggakan di daerah Alalak ini. Amin. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.